Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid-din waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah melanjutkan tema tentang lahan ya, dari pekan lalu ya, tentang mengenal lahan, pekan lalu tentang lahan jali, dan hari ini lanjutannya tentang lahan khafi. Nah, sebelumnya kita coba review dulu tentang lahan jali itu ya. Apa saja yang termasuk dalam lahan jali. Nah, kenapa kita mesti tahu ya, mesti kenal tentang lahan ya. Kalau lahan itu kan lawannya dari kata fasih. Berarti lahan itu artinya penyimpangan ya. Penyimpangan atau kekeliruan. Nah, kenapa kita harus mengenal tentang lahan? Karena untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Itu yang terpenting. Nah, saya tanya dulu ya. Bu Santi, ada? Iya. Ya. Kira-kira apa saja yang termasuk bagian dari lahan jali? Yang lahan jali, termasuk lahan jali itu salah mengucap huruf, mengganti harokat, terus salah huruf mengganti harokat. Lagi Bu, bentar. Loading. Ya, menurut Bu Santi salah mengucapkan huruf, kemudian mengganti harokat. Nah, mungkin yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Buati. Kurangnya kadar guna ya. Lahan jali. Bentar Bu Siti. Kesalahan membaca mad termasuk nggak? Mad 2 harokat. Maksudnya harusnya huruf yang dibaca panjang ini dibaca pendek. Atau huruf Ya, itu yang masih, ya betul. Jadi yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek ya. Kan nanti kalau mad cakupannya beda lagi. Gitu. Bukan, maksudnya bukan mad 4, 6 itunya bukan gitu. Tapi ketika ada huruf yang pendek dibaca panjang atau sebalik. Iya, betul. Ya. Ada lagi? Itu aja yang saya tahu. Ya, tadi yang disebutkan sudah betul ya, Bu Santi, Bu Wati. Jadi yang termasuk bagian dari lahan jali adalah ketika kita salah mengucapkan huruf. Ya, salah mengucapkan makhrijul hurufnya. Misalnya huruf ain dibaca hamzah, atau huruf shad dibaca jadi sin, atau misalnya huruf ha dibaca ha, ya, yang biasanya suaranya mirip-mirip, itu memungkinkan untuk masuk ke dalam lahan jali. Peluang untuk masuk ke dalam lahan jalinya itu sangat besar kalau tidak banyak latihan, ya seperti itu. Jadi intinya lahan jali itu ketika kita mengubah huruf, ya, kemudian menambah atau mengurangi huruf, kemudian mengganti harokat. Misalnya fathah dibaca dhamma, kasroh dibaca dhamma, atau misalnya harokat dibaca sukun, dan sebaliknya itu juga termasuk bagian dari lahan jali. Jadi lahan jali itu ya semua orang yang paham tentang bahasa Arab dia pasti tahu tentang lahan jali. Karena itu bagian dari tata bahasa, gitu kan. Kalau misalnya yang saya perhatikan gitu ya, ketika kita belajar bahasa Arab gitu kan,
kan Ustadz itu suka ini ya, mengoreksi kalau itu dibaca panjang gitu ya. Oh iya, akhirnya dicontohkan gitu cara bacanya yang betul seperti apa. Kemudian kalau misalnya masih salah dibetulkan, kalau sudah betul, oh iya gitu kan. Ahsanti, gitu kan ya. Itu ternyata seseorang yang belum belajar tajwid tapi paham tentang bahasa Arab, maka dia pun memahami tentang lahan jali, gitu ya, berkaitan dengan tata bahasa. Kalau untuk definisi lahan khafi, yaitu menurut istilah adalah ya qalalun yatara'u 'ala al-alfadhi fayukhillu bil 'urfi dun al-ma'na. Qalalun yatara'u 'ala al-alfadhi al-'urfi dun al-ma'na. Sebuah kesalahan yang masuk pada lafaz sehingga merusak uruf atau kaidah qiraah tanpa merusak makna. Di sini yang paham tentang lahan khafi adalah para ulama qiraah. Jadi bukan orang awam. Seperti itu. Kalau orang awam, kemudian dia belajar tentang ilmu Al-Quran, belajar tentang tajwid, ya, dia paham tentang lahan jali, gitu kan? Paham tentang lahan khafi. Nah, tapi belum tentu juga untuk semua penuntut ilmu itu paham tentang lahan khafi ini. Karena kan lahan khafi juga bertingkat-tingkat ya, macam-macamnya ada, gitu kan? Dan yang mengetahui lebih detail adalah para ulama tajwid atau ulama qiraah, seperti itu. Nah, sebab penamaan lahan khafi di sini ya, yaitu lahan yang samar ya, karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah. Dan keberadaannya di sini terdapat pada huruf dan harokat. Ya, lahan khafi pada huruf terjadi dalam 3 bentuk, yaitu tercampurnya mad dengan gunnah. Misalnya, ketika seorang tilawah, suaranya masuk ke hidung. Jadi harokatnya ya atau panjang madnya itu tidak keluar melalui rongga mulut, masuknya ke rongga hidung, sengau suaranya. Ini termasuk bagian dari lahan khafi. Gitu. Saktah dalam pengucapan huruf yang bersukun atau bertasydid, yang harusnya di situ dibacanya secara sesuai dengan sifatul hurufnya gitu ya, sesuai dengan porsinya, tapi dia menjedak-jedakkan bacaan gitu ya, mengsaktah-saktahkan bacaan, itu yang termasuk bagian dari lahan khafi. Nah, serta tarji atau menggelombangkan suara. Biasanya ini sering dipraktekkan oleh para pembaca Al-Quran yang mereka sangat mementingkan irama gitu ya. Misalnya di tilawah mujawad mungkin ya kalau orang Indonesia nyebutnya ya. Mereka tidak jadi bukan yang harusnya irama mengikuti bacaan tajwid, tapi bacaan Al-Quran yang harus mengikuti irama mereka gitu kan. Saya pernah waktu itu pas belum paham tentang ilmu tajwid karena masih baru-baru belajar tahsin gitu kan. Saya bermaklum, tapi sedikit-sedikit saya paham gitu ya kalau misalnya ada yang nggak sesuai panjang pendeknya, ada yang nggak sesuai hurufnya saya paham. Nah, ketika itu saya diimamin oleh beliau gitu ya. Ada yang salah gitu ya pengucapannya. Pas kebetulan masih ingat saya salah baca ini di surat At-Takatsur ayat pertama. Dibaca panjang karena pakai ini ya, pakai lagam. Alhaakumut takatsur. Gitu bacanya gitu kan. Terus selesai sholat saya gitu. Selesai sholat saya tanya aja sih tabayun gitu ya. Bu, di surat yang tadi dibacakan At-Takatsur ya? Oh iya. Kalau ini di mushafnya bacanya pendek, tadi Ibu bacanya panjang, kata saya gitu kan. Oh iya, soalnya kan gak enak dong kalau bacanya Alhaakumut takatsur. Gak enak kalau bacanya kayak gitu. Nah, beliau berpendapat seperti itu. Ya mungkin kalau saya husnuzonnya, beliau mungkin belum belajar tentang tahsin tilawah gitu ya, karena basicnya juga dari
apa tuh belajar ngajinya yang pakai lagam gitu. Ya, oh iya ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah saya cari tahu ternyata itu nggak boleh ya, bagian dari lahan. Nah terus ini tadi ya, tarji itu artinya menggelombangkan suara. Jadi dalam satu mad itu karena digelombangkan, maka entahlah panjangnya, durasinya jadi berapa gitu kan ya, karena suaranya digelombangkan. Lahan khafi pada harokat terjadi baik dalam dua bentuk, yaitu mengkolkolahkan huruf bersukun yang bukan huruf kolkolah. Ya, jadi huruf-huruf sukun ketika misalnya baca di pantul-pantul, alhamdu misalnya, an'amta, ya itu kan bukan huruf kolkolah, tapi dipantul-pantul. Ini bagian dari lahan khafi. Atau misalnya yang harusnya kolkolah, dia nggak dikolkolahkan, nggak dipantul. Qul huwallahu ahad, misalnya gitu. Itu juga salah gitu ya cara membacanya. Tarkis di sini membaca dengan cepat. Ini maksudnya bagian dari ini ya, mizan mungkin ya. Jadi ketika membaca cepat tanpa menunaikan setiap hak hurufnya, itu juga termasuk bagian dari lahan. Ya, seperti itu. Dan lahan khafi ini artinya adalah kesalahan dalam kesempurnaan hukum tajwid atau sifat gitu ya, lebih ke arah situ. Oh, ini sebetulnya pembahasannya panjang sih ya. Baik tadi ke awal. Ya. Kalau tentang contohnya sendiri ya, misalnya tadi ya satu tercampurnya mad dengan gunnah, biasanya pas lagi sholat gitu kan, sering kali kita mendengar gitu kan, karena kalau bagi orang yang awam itu kan mereka standarnya melihat bacaan yang iramanya bagus gitu ya, indah gitu ya, padahal itu seringkali masuk hidung gitu kan. Kebetulan saya bukan pernah, sampai hari ini punya salah satu santri ummahat gitu kan, beliau itu bacaannya udah bagus dan sudah syahadah ya dari segi metode tilawati, qiraati, tilawati gitu kan. Bacaannya memang sudah bagus gitu ya. Tapi banyak sekali yang masuk ke hidung sore, dan sampai saat ini beliau baru sadar gitu kan. Karena yang sebelumnya beliau belajar itu nggak pernah dikoreksi seperti ini katanya. Oh jadi ini nggak boleh ya katanya. Suara saya itu ya sengau ya. Sebenarnya kalau dari suaranya bagus ya keluar, maksudnya harokatnya sempurna gitu ya, dari segi fathah, kasroh, dhamma. Cuma seringkali misalnya ada beberapa huruf yang mestinya nggak boleh ke hidung, jadi sengau bacaannya. Misalnya rentan di huruf ain, huruf h, terus huruf apa lagi ya yang sering masuk ke hidung ya, seperti itu gitu. Kemudian saya jelaskan huruf-huruf yang boleh masuk ke hidung itu hanya ada dua ya, yang disebut dengan huruf-huruf gunnah, yaitu huruf mim dan nun saja. Berarti selain dua huruf itu jangan sampai masuk ke hidung gitu kan. Kalau misalnya posisi nun dan mimnya itu harokat, nah itu kan yang masuk ke hidung juga cuma sedikit ya. Selebihnya ketika dia sudah masuk ke harokat, berarti kan mengikuti harokatnya. Suaranya tidak lagi ke rongga hidung, tapi ke rongga mulut. Seperti itu. Nah, kalau untuk contoh lahan khafi ya pada harokat, misalnya tadi mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah, huruf ghain misalnya, magedubi itu kan bukan kolkolah ya, huruf ghain itu. Di situ ya catatannya, tidak boleh memantulkan huruf-huruf yang bukan kolkolah, atau sebaliknya gitu kan. Yang harusnya di situ diberikan hak huruf kolkolahnya, mestinya dibaca pantul, dia nggak dipantul. Itu bagian dari lahan khafi. Nah ini ada
tambahan. Kan karena lahan khafi ini artinya tersembunyi gitu ya. Berbeda dengan yang lahan jali. Kalau lahan jali jelas. Artinya jelas menurut orang awam yang dia memang paham bahasa Arab tapi belum pernah belajar tajwid gitu kan. Karena dari segi tata bahasa itu ada yang nggak pas gitu ya. Kalau diibaratkan orang Indonesia, kita tahu ya mana tata bahasa yang betul gitu ya. Ketika orang luar negeri berbicara menggunakan bahasa kita, ngobrol dengan kita, ada kata-kata yang salah kita paham, ya seperti itu. Nah, lahan khafi ini kan berkaitan dengan sifatul huruf, gitu ya. Misalnya berlebihan dalam membunyikan sifat hams, gitu ya. Contohnya apa ya? Ta, jadi ta, at, gitu ya. Huruf ta-nya suaranya berlebihan hamsnya, atau huruf kafnya misalnya iya kana, kaknya berlebihan hamsnya, itu bagian dari lahan khafi. Kemudian tentang tebal tipis huruf gitu ya, jadi yang tipis dibaca tebal, yang tebal dibaca tipis gitu. Misalnya huruf-huruf yang tipis itu ba ya, batasa ya, bacanya bo, to, so, bismillah, itu bagian dari lahan khafi, la-nya dibaca tebal gitu. Harusnya kan tipis ya. Kalau saya runutkan di sini ya tentang bagi apa macam-macam yang termasuk lahan khafi ini adalah saya lupa nggak dicatat di layar. Yang pertama tentang berkaitan dengan konsistensi bacaan mad. Gitu. Kalau yang tadi buat disampaikan misalnya yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, itu bagian dari lahan jali. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu ya, misalnya itu huruf berharokat yang mesti dibaca panjang gitu ya, tapi nggak konsisten dalam memanjangkan kadar harokatnya gitu ya, yang mestinya dibaca 2 harokat dia lebih, atau yang misalnya ketika dalam membaca satu surat panjang pendeknya nggak jelas gitu ya, ada yang ujungnya dibaca 2, ada yang dibaca 4, ada yang 6. Misalnya saya contohkan gini, apa ya, Al-Kafirun misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun, itu kan 4. Berarti ayat kedua beda lagi. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Misalnya gitu. Jadi tidak apa namanya? Tidak konsisten ya. Harusnya kalau misalnya kita mau mengambil kadar harokat yang 4 gitu kan, yang panjang 4 harokat, berarti dari awal sampai akhir itu mesti sama, kita ambil yang 4 harokat. Kalau kita mau mengambil yang 2, berarti dari awal sampai akhir tetap 2 gitu ya. Terutama kalau di sholat ya, di bacaan yang wajib gitu ya, Al-Fatihah, itu hati-hati. Seringkali memang ada juga yang belum konsisten panjang pendeknya. Misalnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada yang suka ikutin nada ya, menggelombangkan Itu suara. kayak gitu namanya tarji bukan Bu? Tadi kan Bu Syifa menjelaskan tarji. Itu contohnya itu ya? Terus suaranya teh nggak konsisten. Kan mestinya dia 4 harokat, tapi dia malah lebih gitu kan. Gitu. Tadi kan yang pertama misalnya ayat yang tadi itu dibacanya 6 harokat. Terus nanti yang kedua beda lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma 2. Nanti kesananya beda lagi. Itu bagian dari lahan khafi ya. Dia nggak konsisten dengan panjang pendek bacaan. Gitu ya. Setelah itu yang kedua berkaitan dengan konsistensi gunnah. Gunnah itu kan ada di mim tasydid, nun tasydid, bacaan ikhfa, bacaan iqlab, idgham dan lain sebagainya gitu ya.
tidak konsis, yang mestinya gitu ya ketika tilawah ketemu huruf nun atau mim yang bertasydid itu dibaca dengungnya ditahan gitu ya, tapi dia nggak ditahan. Nanti ketemu huruf ikhfa nggak ditahan lagi, ketemu huruf idhar malah kalau itu ini ya, kalau idhar mah jadi yang harusnya dibaca jelas malah didengung gitu kan. Terus ada mungkin dia menggunakan dengung gitu ya, bacanya sudah ditahan dengungnya tapi belum tepat sasarannya. Misalnya altum, ketika mengucapkan lafaz itu ya, altum, bacanya jadi antum gitu, suara nunnya tidak samar. Terus misalnya kultum, dia bacanya kultum, jadi apa, karena monyong, posisi monyong, jadi suaranya terdengar tidak pas gitu ya. Kan kalau untuk menebal tipiskan suara itu berpengaruh ya dari apa tadi, berkaitan dengan ikhfa di tafhim dan tartib gitu ya. Ikhfa, tafhim dan tartib itu juga termasuk bagian dari lahan yang harusnya dibaca tipis jadi tebal ya. Tum, harusnya kan tum gitu ya. Di situ kan ikhfanya tartib ya. Misalnya salah cara pengucapannya jadi tebal gitu. Apa itu juga apa namanya? Ada tata caranya sebetulnya ya. Kenapa itu suara bisa tebal gitu. Padahal suara nunnya udah samar, dia udah ditahan dengungnya, tapi masih belum pas. Kenapa? Mungkin bisa jadi dari efek ini ya, mulut atau bibir gitu ya. Kalau tipis itu kan bibir, ketika sukun, berarti kan sukun itu kan artinya diam, tenang gitu ya. Ketika sukun, maka huruf itu tidak dimonyongkan gitu. Dia balik dulu ke semula gitu kan. Kultum, suaranya jadi tipis. Tapi kalau misalnya kultum jadi tebal. Atau sebaliknya, misalnya pada ikhfa tafkhim dibacanya jadi tipis. Min qabelik misalnya. Harusnya min qabelik, min qabelik. Sudah ancang-ancang naik suaranya. Karena nun sukun di sini dia kan mau bertemu dengan huruf tebal ya, huruf isti'ala di huruf qaf. Nah, jadi ada aturannya di situ. Ya, ketika membacanya tidak sesuai dengan aturannya, itu yang disebut dengan lahan juga. Ya, di sini lahannya lahan qafi. Nah, yang ketiga untuk tafhim dan tartib. Ya, bacaan tipis harus dibaca tipis. Huruf-huruf tipis harus dibaca tipis, huruf-huruf tebal harus dibaca tebal. Jadi sesuai dengan makhraj dan sifat huruf tersebut gitu. Kalau misalnya kita belum tahu gitu ya, apakah ini suara saya masih tebal-tebal gitu ya, ya itu pentingnya talaki. Jadi kita paham ya sampai di mana gitu koreksian kita yang mesti diperbaiki apa gitu ya. Karena kalau yang belum pernah belajar tajwid atau yang belum pernah talaki tidak akan tahu mana itu huruf tebal, mana itu huruf tipis. Yang penting bacanya enak gitu kan ya. Kalau bagi orang yang awam melihatnya seperti itu gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan sesuatu yang bagus itu yang bagus menurut pandangan manusia terkadang menjadi viral ya. Misalnya ada seseorang yang merasa bacaannya udah bagus gitu. Terus dia upload videonya, terus dia share ke sosmed gitu ya. Itu banyak ini ya, banyak tanggapan inilah ya dari netizen gitu ya, banyak tanggapan positif. Oh bagus ya, aduh enak ya suaranya, aduh gila itu. Nah kalau yang mendengarnya atau yang menyimaknya itu adalah kalangan ulama yang memang paham tentang tajwid, itu sebetulnya sangat memalukan gitu ya. Tapi kan orang-orang tidak tahu gitu. Justru kalau misalnya ada orang yang memang sudah paham tentang ilmu tajwid terus dia mengoreksi gitu ya bacaannya, yang dihujat malah yang ininya apa orang yang ngoreksinya gitu ya.
ya pokoknya gitulah ya, sesuatu yang dianggap viral belum tentu itu baik gitu kan. Jadi yang sekarang itu bahkan lebih ngetop itu irama indahnya dibanding dengan hukum-hukum tajwid ya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang kan lagi bulan Ramadan nih. Kalau saya biasanya di jam 1 sampai jam 3 itu suka ada tayangan hafidz Quran gitu yang di RCTI itu mendukung banget dalam rangka syiar Islam gitu ya. Mana bacaan yang tidak hanya sekedar melihat keindahan suara, tapi dari segi kaidah hukum tajwid itu sangat dipentingkan, sangat diprioritaskan. Kan jurinya saja Masya Allah ya, dulu kan ada Syekh Ali Jaber, sekarang adiknya atau kakaknya gitu ya. Terus ada Ustazah Nabilah gitu ya. Itu terkadang saya juga belajar dari situ, dari komentar-komentar para juri. Oh iya, jadi saya tahu gitu ya. Masya Allah kan pesertanya juga anak-anak gitu ya, tapi mereka paham gitu ya ketika dikoreksi harus seperti ini. Mereka bisa gitu langsung mengerti dan ada perbaikan gitu kan. Kita ya jangan sampai gitu ya kalah sama anak-anak gitu. Bahkan ada yang dalam kondisi lumpuh lumpuh, pokoknya nggak bisa jalan gitu ya. Terus beliau itu hafal 30 juz Al-Quran. Ketika dites pokoknya nggak ada yang tersendat-sendat, lancar gitu ya. Ketika dikoreksi misalnya sama jurinya gitu ya, dari segi nafasnya kurang katanya. Itu katanya nangis 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Karena masih anak-anak, masih usia 10 tahun lah ya. Sampai segitu, sampai akhirnya Ustadzah minta maaf gitu ya, mencium tangan anak ini gitu kan. Karena Masya Allah gitu ya, jarang sekali gitu kan, sangat langka ya anak-anak yang hafal Al-Quran yang mereka itu ya luar biasa gitu ya. Lanjut ya. Ya Bu Naja. Yang keempat tentang permasalahan pada huruf-huruf qalqalah yang tidak dipantul, tapi huruf sukun yang bukan qalqalah malah dipantul, yang tadi sudah saya bahas ya. Insya Allah ini paham semuanya. Dan yang kelima, berkaitan dengan khayshum atau huruf-huruf berharokat yang masuk ke rongga hidung. Nah ini 5 hal ini ya bagian dari lahan khafi. Setelah saya simpulkan dari apa yang saya tulis gitu ya, saya menyimpulkan contoh dari lahan khafi itu tadi ya, berkaitan dengan konsistensi bacaan mad, gunnah, tafhim tarqiq, kemudian tentang huruf qalqalah yang dipantul dengan huruf sukun yang bukan qalqalah tapi dipantul, dan yang kelima adalah huruf ini ya, berharokat yang masuk ke dalam rongga hidung. Itu bagian dari contoh-contoh lahan khafi. Seperti itu. Syifa, jangan lupa dicek temennya. Oh iya Bu. Ada yang ini udah pules. Gitu tuh itu kameranya nggak kelihatan. Oke, baik deh. Ini ya, saya ke ini aja langsung ke hukum lahan khafi ya. Tentang hukum lahan khafi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Kalau pendapat yang memakruhkan adalah pendapat Syekh Mullah Ali Qori, sedangkan pendapat yang mengharamkan adalah pendapat Syekh Al-Barkawi. Ya, ini ada di kitabnya, cuma saya belum punya, cuma ada catatan kakinya. Seperti itu. Dan dalam masalah ini pendapat yang bisa kita pilih sebagaimana bahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid yang harus kita bedakan sesuai keadaan para qori Al-Quran adalah yang pertama, apabila qiraahnya dalam rangka talaki dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja walaupun tidak merusak makna, karena makomnya di sini adalah makom riwayat dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Jadi ketika kita bertalaki misalnya ya, pasti
guru kita juga yang paham tentang lahan jali dan lahan khafi gitu ya, langsung ngoreksi gitu kan. Kenapa sih mesti dikoreksi cuma begitu doang misalnya gitu ya, di dalam hati menggerutu gitu. Kan misalnya taknya kurang hames atau kafnya berlebihan malah hamesnya gitu ya, atau misalnya roknya terlalu mengalir, tidak tawasud gitu kan. Rok itu kan sifatnya tawasud ya, tapi kalau suaranya jadi mengalir maka itu pun termasuk lahan khafi. Misalnya apa ya contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan terlalu mengalir ya. Ya kan kalau koro itu kan sifatnya tawasud, suaranya sedikit tertahan, sedikit mengalir gitu kan. Ya pokoknya itu salah satu contohnya gitu ya. Terus ketika misalnya gitu ya mengambil sanad, pastikan sangat detail gitu ya. Kalau ada kesalahan sekecil apapun itu, ya itu kan diluruskan. Karena kenapa? Kalau misalnya dibiarkan, ini bagian dari kedustaan dalam riwayat, gitu kan? Jangan sampai ada yang berbeda gitu ya dari cara membaca Al-Quran gitu. Kalau masalahnya tentang khilafiyah perbedaan qiraat itu beda lagi ya. Jadi kalau dalam ini aja hukum tajwid di salah satu riwayat kan. Nah, yang kedua, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka aib atau tercela bagi dirinya membaca Al-Quran dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Kita sudah paham nih ya tentang sifatul huruf, tentang tebal tipis huruf, tentang panjang pendek bacaan gitu kan. Tapi bacanya asal-asalan, main tabrak-tabrak gitu ya, karena misalnya ngejar target gitu ya. Itu menjadi aib ya. Apalagi jangan sampai gitu ya tanpa sengaja. Misalnya ada murid kita nyimak bacaan kita di luar rumah, kedengeran suara kita gitu ya. Itu hati-hati. Lah guru saya aja bacanya kayak begitu, saya boleh dong gitu. Masa ketika mengajarkan menyampaikan harus begini harus begitu, tapi pas lagi prakteknya tidak tidak diamalkan gitu kan. Jangan sampai seperti itu nanti terjadi fitnah gitu ya. Yang ketiga, adapun apabila si qori adalah orang awam, maka insya Allah tidak mengapa karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah ya, tazyiniyah atau meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah, tasiniyah atau hiasan yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Memang kalau sifatul huruf tidak sampai mengubah makna gitu ya. Untuk orang awam itu tidak mengapa, tetapi perlu belajar terus gitu ya. Tapi kan kemarin-kemarin itu saya pernah dengar pendapat gitu ya dari seseorang yang memang beliau dai pendakwah juga, tapi merasa saya udah belajar tasin, saya udah mencoba gitu ya latihan, tapi masih begini-begini aja, saya udah berusaha gitu ya. Nggak bisa, saya harus mengikuti standar sempurnanya gitu katanya. Ya kalau misalnya sudah berusaha gitu ya, sudah latihan, tapi qadarullah gitu kan, hasilnya tidak seperti sempurna gitu ya, ya itu termasuk salah satu yang dimaafkan gitu kan. Dan Allah pun tidak akan pernah menyulitkan gitu ya, tidak pernah menyulitkan hambanya ya. Jadi tidak menjadi suatu beban yang memberatkan gitu ya. Ketika kita sudah berusaha, prosesnya sudah mengikuti, tapi belum mencapai hasil yang sempurna gitu ya. Dan memang sebetulnya Allah itu sangat menyukai ya, sangat menyukai dan cinta pada bacaan yang sebagaimana Al-Quran itu diturunkan gitu kan. Jadi ketika kita membaca secara tartil itu sangat dicintai oleh Allah gitu ya. Dan kita pasti memilih yang kalau ada pilihan gitu ya, pasti kan kita milih yang maksimalis gitu ya, nggak mau jadi yang minimalis gitu ya, walaupun pada nanti hasilnya pada akhir nanti ya hasilnya itu misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Seperti itu. Oh iya, tentang kemarin yang dibahas gitu ya, saya menyimak dari penjelasan Ustadz Abu Ezra itu tentang
apa? Mana dilanjutkannya? Apa tuh? Kalau mencampur adukan riwayat gitu ya. Tidak berdosa jika mencampur adukan riwayat. Namun aib jika yang melakukannya adalah orang yang paham, gitu. Mencampur adukan di sini, misalnya sudah paham ya tentang riwayat lain, akhirnya ketika membacanya, misalnya yang tentang Syiroto sama yang Zui gitu ya, Zuiroto gitu kan. Kalau yang saya tangkap gitu ya, kan ini nanti ujungnya apakah haram, apakah berdosa atau tidak apa-apa gitu kan ya. Jadi yang saya catat itu ya, hukum lahan khafi kan kedudukannya jali, dan tidak sama juga antara hukum lahan khafi yang satu dengan yang lainnya. Jadi kan bertingkat-tingkat ya lahan khafi ini, itu kan tidak semua sama saklek, oh itu haram, oh itu nggak boleh gitu kan, tapi ada tingkatannya gitu ya. Tapi para ulama sepakat untuk yang lahan jali itu dijauhi ya, untuk lahan jali dijauhi, kalau lahan khafi tidak sampai berdosa gitu. Nah, siapa saja yang terjatuh pada rincian lahan maka dia tidak berdosa kalau kondisinya dia sudah berupaya belajar tidak sengaja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sengaja gitu ya, artinya lalai dalam belajar, maka itu yang berdosa gitu. Nah, terus ada 2 syarat agar pencampur adukannya tersebut tidak terlarang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau campur aduk riwayat, ada syaratnya gitu. Yang pertama, tidak merusak makna dari segi bahasa Arab gitu. Barangkali misalnya dalam riwayat kita bacaannya salah gitu kan, tapi ternyata di riwayat lain bacaannya betul, maliki dengan maliki gitu kan ya, ada ya kalau nggak salah. Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin kalau nggak salah gitu. Iya kan ya, kalau di riwayat kita kan panjang 2 harakat. Ada riwayat lain yang bacanya pendek ya. Yang penting itu tidak merusak makna dari segi bahasa Arab. Dan di sini catatannya bukan dalam rangka periwayatan, gitu. Jadi misalnya pas lagi tilawah mungkin ya, ada salah satu tanpa sengaja ada salah satu bacaan yang kita salah baca, tapi ternyata ada di riwayat lain, gitu kan. Kalau dalam rangka bukan karena periwayatan, maka ini dimaafkan gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi sedang periwayatan gitu ya, maka itu tidak boleh. Ini termasuk kedustaan dalam riwayat. Nah, tidak berdosa bagi seseorang apabila lahannya masih berada dalam lingkup penukilan yang mutawatir walaupun di dalamnya terdapat rincian. Misalnya kadar panjang mad, tentang kadar panjang mad. Ada yang berpendapat misalnya mad arif disukun, ada yang berpendapat 2, 4, 6 gitu kan. Kita mengambil yang 2. Maka ketika tilawah dari awal sampai selesai kita baca 2 gitu ya. Itu tidak apa-apa. Atau misalnya mengambil yang 6 kan, konsis dalam mengambil yang 6 berarti tidak intinya konsisten gitu ya, mengambil harokat yang berapa, nah itu yang tidak berdosa ya. Termasuk juga misalnya perbedaan di iqlab, cara istilahnya yang mim ba'di, yang satu kedua bibir menempel, yang satu lagi direnggangkan sedikit gitu kan. Nah, itu juga bukan suatu hal yang berdosa gitu. Tidak menjadi dosa. Yang keempat, tidak berdosa bagi orang yang terjatuh pada lahan, baik dalam makhraj atau sifat huruf, selama tidak keluar dari asal huruf. Jadi kalau misalnya kita mau mengucapkan huruf sli gitu ya, huruf shad,
sudah berusaha itu maksudnya teh huruf sli gitu ya, tapi belum dapat gitu huruf sli-nya, masih si, sui misalnya gitu ya. Selama itu tidak keluar dari bacaan huruf tersebut, maka itu tidak sampai berdosa gitu kan. Yang penting jelas hurufnya itu apa yang disebutkan gitu ya. Kalau misalnya nih huruf ghain ketika sukun gitu kan, maghdubi, suaranya nggak sampai yang nggak sampai gitu, tapi agak huruf ke G gitu ya. Magdubi, dia belum bisa gitu ya mengucapkan huruf ghain. Itu insya Allah dimaafkan. Yang penting tidak keluar dari batasannya itu. Misalnya jadi huruf qaf gitu ya. Maqdubi itu yang nggak boleh, atau mahdubi, nah itu yang nggak boleh gitu. Terus apa lagi? Misalnya huruf ain, huruf ainnya sudah keluar, misalnya a'udzu, tapi dia belum bisa, masih masuk ke hidung. A'udzu, niatnya mengucapkan huruf ain, tapi dia belum bisa cara mengucapkan dengan sempurna ain itu tidak masuk hidung. Yang penting suaranya tidak seperti huruf yang lain. Jadi bukan a'udzu, itu kan jadi kayak hamzah ya. A'udzu, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, terus tidak berdosa dalam permasalahan yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Contoh perbedaan ya yang tadi sudah saya sebutkan ya, kadar panjang mad gitu. Ada arid, terus dan lain sebagainya. Kalau matobi'i kan sudah jelas, para ulama sepakat semua ya, panjang matobi'i itu 2 harakat gitu kan. Itu beda lagi ya. Ini kalau yang ada khilafiyahnya, yang perbedaan pendapat di situ. Dan tidak berdosa bagi orang yang lahan khafif pada keadaan bukan tilawah. Misalnya dalam membaca hadis atau doa gitu ya, itu kan tidak harus seperti kita membaca Al-Quran, kecuali kalau misalnya doanya itu yang bersumber dari Al-Quran, maka sebaiknya penuhi ya hukum-hukum tajwidnya. Tapi kalau misalnya doa-doa ya doa-doa bahasa Arab gitu ya, dalam kita mengucapkan menggunakan bahasa Arab gitu ya, tidak perlu sama seperti kita membaca Al-Quran gitu. Jadi lahan ini bisa terjadi pada siapapun ya, tidak hanya orang awam, bahkan yang sudah bertolabul ilmi pasti sering kali gitu ya ketemu yang namanya lahan. Seorang ustadz pun misalnya dia paham tentang tafsir, tentang ilmu-ilmu Islam lainnya gitu ya, tentang macam-macam ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika sholat menjadi imam, banyak hak-hak huruf yang tidak terpenuhi, nah itu juga jatuh pada lahan. Jadi lahan itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk para qori gitu ya. Ya. Tadi coba Bu Sifa diulang, tidak yang lahan hopi pada tilawah, gimana maksudnya itu? Oh, yang terakhir ya, tidak berdosa bagi orang yang lahan hopi pada keadaan bukan tilawah. Ya itu Bu. Ya berarti itu maksudnya bukan tilawah, berarti tetap bacaan Quran gitu berarti, tapi dalam bukan tilawah gitu. Soalnya tadi kan yang dicontohkan Bu Sifa itu baca hadis kan? Oh iya. Ya, doa yang bersumber dari tapi tadi saya hadis kan? Ya, jadi kalau konteksnya itu sama-sama bacaan Quran berarti kan maksudnya? Maksud pernyataan yang barusan. Iya, khawatir saya salah nangkep ya. Intinya tadi yang saya simak itu untuk membaca kalau bukan tilawah gitu ya, misalnya membaca hadis atau membaca doa, tidak menjadi suatu kesalahan ketika misalnya kita tidak memenuhi sifatul huruf
hijaiyah tersebut. Jadi beda ketika membaca Al-Quran, hukum-hukum tajwidnya harus harus sesuai dengan apa yang dibaca gitu kan. Ya. Cuman kan konteksnya ini tuh bahasannya Al-Quran, bukan bahasan hadis gitu loh. Jadi nggak usah ngebahas ke hadis gitu kan. Ya, mungkin Kan ini kita lagi bahas lahannya baca Quran kan, bukan lahannya selain baca Quran. Nah, ketika lahan hofi ini yang tadi disebutkan lahan hofi itu tidak kecuali dalam tilawah. Tidak berdosa bagi orang yang lahan hofi pada keadaan bukan tilawah. Nah, itu maksudnya poin itu tuh, itu kan poinnya sama-sama Quran berarti kan. Karena kan yang namanya lahan itu bacaan Quran kan berarti kan. Iya, iya. Contohnya itu bacaan Quran tapi dalam posisinya bukan lagi tilawah gitu. Nah, Mungkin, itu ya. contohnya dalam kondisi apa? Apakah misalnya kita ketika lagi ceramah. Kita lagi ceramah iya, nih. Terus ngambil potongan ayat ya. Kayak ayat puasa gitu. Nah, misalnya kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu kan. Kita enggak ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Nah, apakah itu kan ianya dibacanya kan harusnya 4 harokat. Nah, kita bacanya ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Apakah seperti itu yang dimaksud? Ya, karena kalau ngebandingin sama hadis kan memang konteksnya bukan bahasan hadis kita. Kita bahasannya lagi lahannya ke Quran gitu. Iya, saya paham maksudnya. Coba nanti saya simak lagi ya videonya, khawatir salah nyatet atau saya salah nanggep. Kalau konteksnya seperti itu nanti coba ya. Mudah-mudahan ada jawabannya, insya Allah. Ya, syukran Bu Elin masukannya. Ya, itu aja sih kalau dari saya ya, pembahasan tentang lahan jali dan lahan kopi. Ayo teman-teman silahkan ada tanggapan atau masukan atau difahami enggak atau gimana, enggak silahkan diskusi ya. Biar enggak ngantuk ya. Tadi dengerin aja mengantuk saya mah. Silakan kalau ada yang mau meluruskan gitu ya boleh. Oh iya, ada juga satu lagi misalnya menyamarkan huruf di awal atau di akhir bacaan. Contohnya gini, Bismillah, gitu. Huruf ba-nya samar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk bagian dari lahan juga ya. Terus kalau di akhir bacaan, misalnya Al-Fajr. Gitu, wal fajr. Ro-nya nggak kedengeran, nggak jelas. Itu bagian dari lahan juga. Itu lahannya apa? Jali apa khafi? Kalau dia sampai menghilangkan huruf berarti jali jatuhnya. Tapi kalau misalnya masih kedengeran, cuma samar gitu ya, tidak jelas itu tebal atau tipis, itu lahan khafi. Gitu. Kalau misalnya baca apa ya, Al-Qadar gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya kedengeran tapi nggak jelas itu tebal atau tipis, itu maksudnya khafi. Tapi kalau qad nggak apa namanya? Dia menghilangkan huruf ro-nya itu yang jali. Harusnya kan suara ro-nya ada ya. Tapi dia menghilangkan satu huruf, berarti kan itu maksudnya lahan jali. Kalau suaranya masih kedengeran tapi nggak begitu jelas itu juga. Itu lahan khafi. Ya, nuhun Bu Sifa. Ayo teman-teman. Bu Sifa mau bertanya boleh? Mau nanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Bangga Bu Lena. Tadi kan ini ya dijelaskan kalau tafhim, tartib itu kan masuknya ke lahan khafi ya di sini ya. Nah kalau misalnya kan saya maksudnya salah satu kurangnya saya tuh kan ini dalam mengucapkan huruf-huruf tebal gitu ya. Nah kalau kayak huruf isti'la, huruf itlaq itu kan dibacanya tafhim ya. Nah itu kalau misalnya saya misalnya mengucapkannya masih sama aja, misalnya dengan makhraj yang sama, misalnya to dibaca ta gitu-gitu ya, ketika kasroh misalnya gitu ya, suaranya kan belum
di sana itu masuknya itu takfim di situ masuknya ke kesalahan khafi itu Bu Sifa? Kalau itu tidak keluar dari satu huruf ya yang dimaksud gitu kan, berarti itu tidak sampai berdosa gitu. Artinya dimaafkan sambil terus berusaha gitu. Intinya apa ya? Kalau misalnya pengucapan kasroh memang kan agak kesulitan ketika makhrajnya sama gitu kan. Kayak tadi misalnya ti dengan ti gitu ya misalnya. Tapi penyebutannya ingin mengeluarkan huruf to tapi yang keluar malah huruf ta gitu ya. Iya. Ya insya Allah itu yang dimaafkan, tidak sampai berdosa. Kesalahan khafi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belum bisa takfim huruf-huruf tersebut gitu, misalnya bukan masuk ke kesalahan jali gitu ya. Ya. Selama masih terus berusaha gitu untuk latihan. Baik. Jazakillahu khairan Bu Sifa. Ya, baik insyaallah. Dan yang saya simak juga gitu ya. Kalau misalnya yang tadi catatan yang saya sampaikan itu adalah kebanyakan tidak berdosa gitu ya dengan syarat-syarat tertentu. Di sini bukan dalam rangka meremehkan adab-adab tilawah dalam bertajwid gitu ya. Jadi terkadang misalnya ada orang gitu ya, itu mah nggak sampai dosa ini deh, oh nggak apa-apa, ya bukan berarti seperti itu ya, tetap ada adab-adab yang mesti dikedepankan ketika tilawah itu menggunakan kaidah-kaidah hukum tajwid yang perlu kita pelajari dan perlu kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Kalau tartil itu kan artinya mengeluarkan setiap lafaz dengan ringan dan tepat ya. Ketika melebih-lebihkan dalam harokat atau dalam pengucapan huruf itu juga bagian dari lahan. Gitu ya. Misalnya contohnya surat apa gitu ya. Ya bacanya jadi lebih-lebihkan gitu. Itu yang nggak boleh. Teman-teman, Bu Elinnya lift. Sebentar, Bu Sifa. Oh iya. Nah, lahan khafi ini kan yang sering terjadi itu dia tidak menyempurnakan harokat ya. Terus melebih-lebihkan dalam melafalkannya gitu, takaluf, sehingga membuat lelah dalam tilawah. Ini yang bikin capek ketika tilawah itu ternyata kita mungkin ada berlebihan gitu. Ini saya jujur ya, dari dari awal misalnya kita berguru gitu ya, metode yang sekarang itu bagi saya yang paling pas gitu buat saya sama ustazah gitu ya. Tidak membuat tilawah itu lelah. Terus waktu pas sebelumnya itu kan yang suaranya agak miring gitu ke itu ya. Ya, itu pas saya coba praktekkan tilawah itu waktu pas beberapa tahun lalu kita ya talaki dengan apa namanya? Jangan sebut merek. Enggak. Yang di kota Nasional. Apa sih Syam? Apa Bu namanya istilahnya kan? Mesir. Misri. Gitu ya. Bagi saya capek Bu. Saya pas tilawah bibirnya mesti gitu. Terus seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah ini menurut saya yang sempurna gitu. Jadi fathah tidak berlebihan gitu kan.
kasrah, dhammah sesuai, tebal tipisnya sesuai gitu ya. Dan pas tilawah itu justru menikmati gitu, nggak sampai capek, nggak sampai lelah gitu ya. Dan nggak perlu teriak-teriak gitu. Ada nggak saya Inson? Kata Pak Somi dulu waktu pas saya masih ngaji, masih tilawah, suaranya masih dalam rangka mengeluarkan suara gitu kan. Jadi kalau sampai depan gerbang itu tuh sampai kedengeran gerbang suara. Sekarang udah enggak. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Saya kepental tadi. Oh iya, Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya kalau lagi belajar sih jangankan yang bacanya, yang dengernya juga capek. Iya. Kemarin tuh kan yang ngimamin itu, yang di Mahad itu kan, yang ngimamin itu beda-beda. Terawihnya tuh kan 2 orang, tuh santri yang imamin. Nah pas witir juga beda lagi. Jadi santri itu kan bacaannya sama ya, ainnya dalam-dalam, tebel-tebel banget gitu ya. Terus dengarnya tuh rasanya kok capek gitu. Begitu witir, suaranya lembut, nyaring, terus tebelnya juga ya nggak ada berlebihan lah, kedengarannya tuh ainnya juga biasa aja gitu kan. Langsung nyus aja ke hati gitu kan. Pas udah selesai dilihat, oh ternyata mukanya Arab, ternyata itu Sekho, adanya Sekho gitu ya. Jadi beda banget gitu kan. Kan santrinya kan emang bagus-bagus gitu, cuman dengarnya ya kalau saya gitu dengarnya tuh capek gitu ya. Kayak saya kalau talaki gitu. Kalau saya talaki kan kayak dipaksain banget gitu kan karena belum bisa gitu kan. Karena belum bisa. Ternyata memang betul ya yang tadi. Memang takaluf berlebihan itu memang dalam rangka belajar gitu ya. Kalau dalam tilawah sehari-hari mah ya nggak berlebihan seperti itu kan, nantinya juga capek, jadi akhirnya sedikit ya kita dapatnya keburu capek gitu. Tapi kalau dalam rangka belajar, karena kalau kata Bu Herlin ya harus takaluf dulu katanya ya biar dapet gitu ya, sampai sakit-sakit tenggorokan gitu. Nah pas dengannya juga beda ya, jangankan yang bacanya, yang dengannya pun juga capek. Pas tilawah itu kan ada tilawah giliran gitu ya, dengerin teman-teman yang tilawah itu pas ada yang muridnya Tolibah juga kan yang lagi-lagi belajar ya bacanya yang seperti itu ya, yang takaluf itu pegel banget itu satu surat, aduh gitu. Dengarnya pegel banget gitu kan, aduh ini capek banget gitu kan, gimana mau satu juz bacaannya seperti ini gitu ya. Nah itu ternyata memang itulah yang harus harus belajar itu dituntaskan itu. Lebih jauh dari Jakarta. Jangan sampai ya kita dapatnya yang takalufnya gitu, belum sampai finishing gitu ya. Jadi Bu Sifa dari dulu itu Bu Sifa masih takaluf. Nah sekarang udah ketemu celahnya ya. Jadi sebetulnya proses dalam belajar itu antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, insya Allah itu akan berdampak baik buat kita ya. Bahkan dari dulu misalnya belajar di awal kita belajar di kampung kayak saya misalnya belajar abetasa gitu ya. Nah itu juga ya mereka juga sangat, istrinya tuh guru-guru kita yang terdahulu tuh insya Allah ya akan memberikan dampak yang baik buat kita ya. Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada mereka gitu, kita tidak akan tertarik untuk belajar baca Quran gitu. Mungkin karena kalau tidak diajarin mereka, kita nggak tahu bacaan yang benar yang mana gitu kan, bacaan yang kurang pas yang mana gitu ya. Jadi guru-guru yang kita tempat kita belajar dari zaman dulu, dari zaman kita kecil mungkin sampai sekarang ya kita syukuri ya. Alhamdulillah Allah mempertemukan dengan mereka-mereka yang mau mengajari kita ya.
Adapun di mana titiknya kita mendapatkan kefahaman ilmu, ya, entah di guru yang tengah, pertama, yang terakhir, atau yang mana gitu ya, itu adalah rezeki dari Allah. Ya, ibaratnya ketika kita pertama misalnya cuma dikasih tahu A, ke sini B, ke sini C, gitu kan. Kemudian yang terakhir itu dikasih tahunya A lagi, ya. Nah, terus itu pas terakhir kok kita baru tahu, oh itu yang dulu itu maksudnya begini, gitu ya. Ya, jadi puzzle-nya akhirnya nyambung ya. Jadi dari guru yang satu ke guru yang lainnya, insya Allah mudah-mudahan memang itu merupakan bagian dari proses pembelajaran kita dan insya Allah banyak manfaatnya dan mesti kita syukuri ya. Dengan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan berlipat-lipat lagi rezeki kefahaman buat kita ya dalam berproses belajar Al-Quran. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan ke Bu Sifah atau ditanyakan? Banyak sekali ya tadi materi yang dari Bu Sifah yang mungkin akan membuka pemahaman kita, dan Bu Sifah tadi dari sisi pendapatnya Abu Ezra ya. Bu Sifah nyimak Abu Ezra ya, soalnya Iya. arahan materinya seperti yang Abu Ezra sampaikan gitu ya. Iya. Yang kemarin saya bilang beliau kan misalnya kesalahan shod dibaca sid, maliki dibaca misalnya menjadi pendek ya. Beliau menganggap bahwa itu adalah kesalahan khufi. Dampaknya memang jadi tidak berdosa, tetapi memang menjadi suatu aib, sebuah aib ketika kita sudah belajar tetapi masih mempraktikkan hal seperti itu ya. Nah, itu dari satu sisi pendapat. Adapun dari pendapat yang lain ya, nanti ketika kita belajar dengan guru yang lain ada pendapat yang berbeda ya kita terima, kemudian kita baru nanti telah kita mau ambil yang mana ya. Tapi kalau secara teori sih nggak masalah ya. Seperti kemarin ketika ikut yang materi usul su'bah ya Bu Herlin ya. Di situ banyak banget kan perbedaan antara su'bah dan itu dan hafs ya. Termasuk misalnya yang di su'bah misalnya dibaca ta, di kita bacanya ya gitu ya, kemudian harokat juga, kemudian yang satu yang sana panjang sini pendek gitu ya. Nah, kalau kita memandang itu kan ketika baca ya kemudian kita baca ta itu kan kesalahan jali kan buat kita gitu kan. Tapi ternyata di riwayat lain atau ada gitu. Ya, kalau mengacu pada Abu Ezra, nah berarti itu bukan kesalahan jali gitu kan, itu kesalahan khafi gitu. Tapi kalau kita tidak melihat ke situ, hanya melihat dari teksnya, bacaannya kita adalah bacanya ya, kemudian kita salah baca jadi ta, kita bisa menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan jali gitu ya. Jadi kita mungkin bisa memilih-milih ya. Kalau konteksnya kita yang di hadapan kita, oh di sini adalah tasydid, misalnya kan ada ya di su'bah itu tidak di tasydid tapi dipanjangkan, di kita ditasydidkan tapi tidak dipanjangkan gitu misalnya ya. Nah, berarti ketika kita bacanya seperti yang di riwayat su'bah gitu kan. Nah, itu kan menurut kita kan bisa jali gitu kan. Ya, tapi ternyata ada di riwayat lain gitu kan bacaan kita tuh walaupun kita nggak tahu gitu. Nah, kalau menurut yang dipaparkan tadi itu berarti masuknya khafi gitu. Ya, wallahu alam ya, ini adalah bagian dari pendapat dari teori tajwid ya. Ya. Enggak ada masukan atau apa atau ini? Silahkan. Ya, syukran Bu Elin. Nah, saya ingat pesannya Ustadz Arham juga ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan atau menganggap guru yang lama, misalnya guru kita waktu masih anak-anak, itu mungkin tidak sedetail sekarang gitu ya. Kan karena kalau sekarang itu kan semua serba canggih ya teknologi gitu. Bahkan dari yang di luar negeri, di Arab, di Palestina, kita bisa bertalaki dengan syekh langsung di sana gitu melalui teknologi gitu kan. Kalau dulu kan ilmu para guru kita kan masih terbatas, jadi apa yang kita terima sesuai apa yang mereka paham gitu kan. Nah, itu juga tidak menjadi suatu hal yang kita ini apa dulu saya belajarnya nggak gitu, jadi banyak menyalahkan gitu ya. Tapi
ada itu juga ya, amal jariah juga untuk para guru kita gitu kan. Akhirnya kita bisa mengenal huruf dan lain sebagainya gitu. Iya. Ini sebenarnya bakal buat bu guru itu karena peserta biasanya kalau guru sendiri kan udah insya Allah udah paham. Nah, biasanya peserta gitu ya. Suka berdalihnya tuh begitu. Wah, guru saya berarti ngajarnya salah dong dulu gitu kan. Jadi menyalahkan gitu kan. Mungkin teman-teman juga suka mendengar gitu ya. Ketika misalnya diajarin. Wah, saya salah diajarinnya dulu. Kan dulu nggak begini gitu. Nah, berarti guru saya salah gitu. Maksudnya itu bisa digunakan untuk menyikapi hal seperti itu. Walid, Bu Sipa pernah mendengar nggak apa Syekh Hisham itu kalau beliau kan sekarang di Malaysia ya, tapi kalau mendengar beliau apa sih kan suka apa sih yang dari Malaysia itu kan suka berlagu gitu ya dan sangat panjang gitu kayak yang empatnya panjang yang kayak tadi apa, Bu Sipa Hisam contohin yang gitu. itu ya, Hisam Al-Misri, siapa itu namanya? Al-Misri, Al-Misri ya? Iya, Nah, iya, iya. suka dengar nggak? Nah, itu kan gitu. Iya, iya Yang betul. seperti Saya Bu- dengar tapi pas kayaknya- diimamin. tapi kok yang di orang-orang Malaysia kan juga pada kayak begitu, tapi kayaknya didiamin aja gitu, maksudnya nggak masalah gitu. Jadi saya masih bingung sebenarnya soal yang ini tuh yang apa sih namanya bergelombang gitu. Tarji ya tadi. Batasannya sampai mana gitu ya. Batasannya sampai mana gitu. Karena Ke- ini apa beda acuannya Bu. Tadi Bu Sifa itu kayaknya di situ kan mungkin dari buku Asy-Syafi'i gitu ya. Jadi dari biasanya Asy-Syafi'i itu banyak panduannya tuh dari Syekh Aiman Rusdi. Jadi yang tentang kesalahan-kesalahan itu beliau kan yang banyak menyampaikan ya di kitabnya tentang kesalahan-kesalahan yang tadi ya bergelombang-gelombang dan sebagainya ya. Adapun mungkin pendapat yang lain gitu kan mungkin ada batasannya sebagaimana ya wallahu alam saya juga belum tahu. Ya mungkin Bu Sifa. Ya, saya ambil sumbernya ini dari buku Asy-Syafi'i betul. Dan memang menurut penjelasan dari Syekh Aiman juga seperti itu ya. Ketika misalnya kan Syekh Aiman mencontohkan wassama misalnya gitu ya, itu kan bergelombang. Itu bagian dari lahan gitu. Tapi kalau dari para qori gitu ya, misalnya qori murotal gitu ya, qori murotal. Contoh Syekh Misyari itu kan juga masih ada menggelombangkan suara ya. Wallahu alam saya juga. Kalau yang dijelaskan Ustadz Abu Ezra, selama itu tidak sampai melebihkan kadar harakat gitu kan, ya gimana ya? Saya nggak bisa menjamin itu kesalahan fatal atau enggak gitu. Tapi kalau saya sendiri untuk menghindari khawatir salah gitu ya, saya sering menggelombangkan suara karena nggak tahu karena nggak tahu gitu ya, karena sering ngedengerin dulu sering dengar murotalnya anak-anak gitu waktu masih zaman hadis lah ya, sampai ke bawah-bawah gitu, itu yang paling enak gitu. Oh ternyata itu ya nggak boleh ya, ini kayak gunah juga kan digelombang-gelombangkan gitu ya, inna misalnya gitu, atau apa ya, kayak Syekh Toha gitu yang waktu masih anak-anak gitu, Ar-Rahman misalnya gitu kan, Allamal Quran atau ya gitu, Syekh Misyari juga ada. Ya walau alam saya Bu. Cocok Bu Sipa mah bawain yang bagian ini, bisa niruinnya. Bingung ini Bu Sifa mah ini memang itu bagus. cocok. Tapi sekarang pasti lama udah nggak pakai itu Bu, nggak takut salah. Dulu kan Bu Sifa itu susahnya itu karena di lagunya dipakai terus kan, sering kepanjangan. Itu awal-awal tuh gitu, sering kepanjangan karena lagunya masih disertakan gitu. Iya. Ya kalau misalnya itu sih saya karena ini kan konteksnya kalau kita mah udah selesai gitu kan pasti mengambil yang rata aja, yang datar-datar aja ya.
gitu ininya ya. Jangan gitu, saya karena dulu belajarnya mahkomat memang sekarang juga masih kadang suka keluar gitu kan. Kalau kata Bu Herlin itu gunanya jangan dimainin katanya ya Bu Herlin ya. Gunanya jangan dimainin katanya. Itu suka keluar atau di bacaan panjang mat juga sama. Kenapa? Saya mau ngomong apa ya tadi? Kalau di kita mah ya biasanya pasti ngambil, udah jelas ya ngambilnya yang lurus-lurus aja seperti yang kalau kita ditalakikan, kalau mentalakikan. Cuman kan ini menyingkapi ketika ada peserta, ada murid kita yang nanya gitu kan, sehingga kita juga tidak menyalahkan gitu ya. Mungkin itu ya Budian ya maksudnya ya. Kalau misalnya tapi mulai di murotal itu kayaknya di ini grammar itu berarti salah dong gitu kan. Biasanya kan ngambil kesimpulan gitu aja kan. Nah, mungkin kita bisa mengambil apa namanya bahasa yang memang tidak menyalahkan. Coba bisa menjawabnya seperti apa coba siapa? Ya, memang bukan kapasitas saya untuk menyalahkan qori yang membacanya masih bergelombang gitu ya. Tapi kita bisa merujuk, misalnya coba kita simak bacaan syekh ini gitu kan. Syekhnya yang murotal juga apa? Qori murotal gitu ya. Ya, yang misalnya bacaannya lebih tepat untuk bisa dijadikan rekomendasi gitu. Ayo yang lain gimana nanggapinnya? Ada tanggapan yang lain? Nggak ada. Syam itu yang mana sih Budian? Saya nggak tahu. Dulu suka di Jazari. Jazari. Yang ada Iya, di YouTube pernah. Jazari, Bu. Ada di YouTube Jazari. Beliau tuh agak melengking. Suaranya juga kadang ada agak melengking ya, tinggi. Bukan satu lagi kan ada dua ya, yang di Jazari itu ada dua, Syekh Hisam sama Syekh siapa? Saya Bu Halim. Abdul Karim. Siapa? Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Yang Syekh Hisam lebih muda ya. Enggak ada tanggapan lagi enggak? Gimana jadi Budian? Saya pasti panggil sebentar, mau Bu ya, mau ke kamar mandi. Iya, iya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada mungkin bisa. Nggak ada lagi yang lain? Mungkin udah lelah dan mau nyiapin ini. Bukaan kali ya. Udah nggak fokus ibu-ibunya ya. Siang-siang harus belajar, harus diskusi. Tapi boleh sih kalau misalnya ada masukan lagi gitu. Boro-boro mikir. Bu Herlin tuh, Bu Herlin dari tadi belum ini. Bu Upit ya. Bu Ati juga belum, Bu. Bu Ani. Apa? Saya nyimak aja dari tadi. Saya menyimak, Ibu sayang. Oh iya, kalau menurut penjelasan Ustadz Abu Ezra juga tentang lagam-lagam itu bukan bagian dari ilmu Al-Quran ya, tapi bagian dari ilmu musik gitu. Musik. Jadi nggak ada hubungannya sama Al-Quran, nggak ada. Matan musik gimana, Bu Siva? Saya juga sebenarnya penasaran, Bu Siva, itu tuh awalnya dari mana sih awal mulanya? Kadang kalau dia kampung-kampung kan, kalau di acara Isra Miraj, Maulid Nabi gitu. Itu tuh pasti ada yang itu. Ada yang dakwahnya buat ya.
Suka manggil yang ininya gitu. Manggil yang baca Qur'annya tuh yang pakai nada melengking gitu. Pengen Yang napasnya menjawab ya. panjang banget. Sebenarnya memang ada ilmunya ya gitu ya. Kita nggak main asal melakukan juga gitu. Cuman itu Kalau tuh orang awalnya gimana gitu. Ada notnya. Kalau kita belajar lagu kan ada notnya ya. Itu juga ada sama. rumusnya Bu. Kayak kita nyanyi pupuh gitu ya, bahasa Sunda mah. Ya, ada rumusnya. Nah, itu kan saya waktu itu pernah ikut ini ya, daurahnya kelasnya ustazah yang Malaysia itu loh, udah ustazah siapa sih? Hania Salwan ya. Hania Salwa ya. Beliau kan pinter ya, pinter apa nyanyi nyinden gitu lah, nyanyi itu pinter. Oh, pantesan suaranya bagus. Beliau tuh suka ini muterin nasyid. Terus pas satu kali dan suka kan ke ibu-ibu tuh deket ya, ke ibu-ibu teh yang ini tuh pokoknya mah materinya mah cuma dikit, pokoknya kalau nggak cocok deh buat yang mau menuntut ilmu tuh itu mah cocoknya betul-betul untuk ngomong nenek-nenek lah, karena ilmu itu sedikit biasanya. Jadi sering nampilin apa nasid atau apa terus pernah sekali tuh tahu nggak katanya lagu Nahawan gitu kan. Nahawan terus nyanyi di lagu apa namanya baca Quran terus pakai nahawan gitu kan. Tahu? Enak katanya. Kan memang bagus ya suaranya enak itu. Terus coba simak katanya. Beliau nayangin musik lagu. Itu nadanya kayak nahawan. Nah, terus kayak bacaan Quran yang tadi beliau bacakan gitu kan. Itu kalau nggak salah itu. Nah, ini tapi bahasanya adalah bahasa India. Nah, jadi kesimpulannya kalau nggak saya salah tangkap ya, bahwa memang itu tuh ilmu musik gitu kan. Dan ini pertama kali itu bukan di Al-Qur'an gitu kan, ada lagu ini tuh. Justru itu lagu-lagu ya kalau kata kita mah lagu dangdut, lagu gitu-gitu ya. Ini asalnya dari India kalau nggak salah ya, Nahawan itu kalau nggak salah dari India gitu. Nah, ini dari sinilah mengacunya gitu kan nada-nada yang dipakai buat misalnya nahawan. Terus kalau misalnya lagunya apa itu asalnya dari apa beliau sampai tapi saya lupa karena udah ngantuk kalau misalnya nada ini asalnya dari mana gitu. Tadi intinya memang itu dari musik ya, jadi bukan dari Al-Qur'an gitu. Nah, itu yang mungkin belum dipahami di masyarakat pada umumnya gitu kan, di masyarakat luas gitu ya, buat ya dulu mungkin kayak kita mah aya lagu pop terus kita mau nyiptain lagu tapi ke agama-agamaan tapi lirik apa nadanya teh kayak lagu pop gitu, misalnya kayak gitu mungkin ya, wallahu alam. Ini kan banyak ya sekarang mah ya nadanya lirik itunya aja isinya aja yang diganti gitu kan nadanya sama gitu. Wallahu alam ya. Ya kalau orang Indonesia itu menyebut apa tuh yang itu namanya mujawad ya. Memang ada istilah-istilahnya, misalnya menggunakan nada apa, bayati, apa, ros atau apalah gitu ya. Saya nggak terlalu paham juga sih. Dan kalau saya gitu waktu itu tertariknya dengan murotal, gitu. Mujawad saya nggak terlalu tertarik dan nggak tahu ya kurang seneng aja gitu ngedenger ya. Jadi lebih seneng yang murotal karena lebih sampai ke hati. Tapi kalau yang dari yang pernah saya pelajari gitu ya, misalnya belajar itu makomat itu dan kalau misalnya sengaja gitu ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya keluar dengan sendirinya karena fitrahnya gitu ya, misalnya sering mendengar murotal akhirnya ke bawah itu mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau benar-benar dipelajari secara sengaja itu yang nggak boleh, karena nanti akan bertabrakan dengan hukum tajwid. Kan kalau di sana kan ada rumus-rumusnya ya, misalnya nada nahawan rumusnya apa ya, begitu gitu ya. Kalau ros misalnya dua dapat manam jufar misalnya gitu. Terus nada apalagi rumusnya apa gitu ya, nanti akan bertabrakan gitu. Apa yang harusnya di situ bacanya nggak boleh panjang akhirnya jadi panjang, atau yang harusnya di situ ada dengung akhirnya kita karena mengikuti nadanya jadinya ya bentrok gitu. Itu yang nggak boleh. Itu
Terus nanti menyalahi dari maknanya tersebut yang pernah Ustadz ya disampaikan gitu ya. Jadi misalnya di situ nadanya harusnya suaranya dengan pelan, tapi kita karena mengikuti nada jadi malah tinggi gitu kan. Nah, itu berpengaruh juga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah udah ini ya, udah asal. Ya, udah asal. Terima kasih banyak ya Bu Sifa ya, Masya Allah ya, bagus Bu Sifa sekarang semakin rajin kayaknya belajar. Saya sambil nyetrika sambil nyimak jadi kerjaan beres. Ya, itu juga tuntas gitu. Kalau nyetrika paling lama ya, nyetrika masak paling lama bisa nyampe 3 jam gitu. Sambil dengerin ya udah dapat ilmu juga. Kerjaan beres gitu. Ya, makin pintar sekarang. Belum juga Bu, belum. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fik ya Bu Sifa ya. Dan makin bagus ya cara nyampeinnya juga. Udah mungkin hari ini cukup ya, silakan ditutup. Mau ke dapur kan Ibu-ibu. Ya, tadi yang menutup Ibu MC ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga tidak puas. Jadi teman-teman bisa terus berlanjut dalam rangka mencari ilmu dan sama-sama kita terus melangkah. Insya Allah, amin. Jika masih ada masukan atau saran atau kritik boleh nanti ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Karena sudah asar, saya kembalikan kepada Ibu MC ya untuk penutup. Terima kasih banyak. Barakallahu fiikum jami'an. Semoga Bu Lena.